Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya berada di Yordania, negeri yang luar biasa kaya dengan sejarah Islam. Bukan cuma kisah para nabi, tapi juga kisah para pejuang besar yang pernah mengguncang dunia. Dari perjalanan kali ini, kita akan menelusuri jejak salah satu tokoh besar dalam sejarah Islam, Salahuddin Al-Ayyubi. I'm not those men. I'm Muslim, mashallah. I'm Salahuddin. Salahuddin dan pasukannya menerapkan strategi serupa memanfaatkan alam, jurang, dan lembah sebagai benteng alami untuk melindungi pasukan Islam dari serangan musuh. Luar biasa bagaimana strategi dari Rasulullah SAW dan terus diwariskan dan digunakan berabad-abad kemudian. Dan inilah dia benteng Ajlun, atau dalam bahasa Arab disebut Qal'at Ajlun. Sebelum ke sana, kita mampir dulu ke tempat yang tak kalah menarik. Tempat para pelajar Indonesia menimba ilmu di tanah penuh berkah ini. Ewan Institute, salah satu pusat pendidikan bahasa Arab dan studi Islam di Yordania. Disinilah banyak pelajar dari Indonesia yang belajar langsung dari sumber aslinya, perdalam ilmu syar'i dan juga budaya Arab. Kita mau ke Villa Ewan, tempat anak-anak sekolah itu nanti. Di mana lokasinya, nah sambil kita pelajari di sana. Kita akan ke Ajlun habis itu, yaitu bentengnya Salahuddin Al-Ayyubi. Assalamualaikum. Kita udah di Villa Raiwan. Ini adalah rencana kerja program anak-anak yang nanti akan menjalani pendidikan di Yordan. Yang kemudian saya bangga anak-anak Indonesia di sini bukan cuma belajar, tapi juga menjadi duta kecil bangsa, menunjukkan bahwa Islam di Indonesia itu penuh kedamaian dan kecerdasan. Setelah ngobrol, waktunya makan siang. Dan ini dia, hidangan khas Yordania yang luar biasa, makluba. Namanya unik, artinya dibalik. Karena memang cara menyajikannya dibalik. Dari panci besar ke nampan nasi, ayam, dan sayuran disusun bertingkat. Lalu dibalik jadi satu hidangan besar. Dan dari sini terasa betul kehangatan Islam bukan hanya di masjid, tapi juga di meja makan. Ada adab, ada kebersamaan, ada doa yang menyatukan. Saya jadi teringat sabda Rasulullah SAW, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Oke, juga pakai bismillah. Pakai yang barbecue kan nanti yuk. Iya, ada sayurnya. Pakai sama barbecue gimana? Berasa deh. Salad, ini saus barbecue, ini dipanggang bersama nasinya. Dikasih yogurt, mantap. Menuju ke Benteng Ajlun. Kabarnya ini adalah sejarah
pemimpin Islam yaitu Salahuddin Al-Ayyubi ini. Kayaknya visit yang harus dilaksanakan ya, kalau bagi sejarah yang mungkin paham. Beliau adalah yang akhirnya menutup kejaman perang Crusade ya, atau perang salib ya. Sekarang kita melanjutkan perjalanan menuju Ajlun, sekitar 2 jam dari Amman. Sepanjang jalan pemandangannya luar biasa. Pegunungan batu, lembah hijau, dan desa-desa tua dengan bangunan batu kapur khas Timur Tengah. Kita udah sampai di Ajlun. Ini langsung Ajlun belum? Belum ya? Udah. Ini Ajlun? Oh ini Ajlun. Ini dia. Kalau orang muslim punya superhero ya ini, Salahuddin. Ajlun terletak di kawasan pegunungan utara Yordania. Di masa lalu, tempat ini sangat strategis karena mengawasi jalur antara Damaskus dan Yerusalem. Itulah mengapa Salahuddin memilihnya sebagai lokasi penting dalam sejarah militernya. Sebelum sampai di benteng, kita melewati sebuah jembatan batu kuno. Konon ini bagian dari sistem pertahanan yang terinspirasi dari konsep Farid Al-Farisi. Konsep ini pertama kali digunakan oleh Nabi Muhammad dalam perang Khandaq, ketika kaum muslimin menggali parit besar untuk menahan pasukan Quraisy di Madinah. Tapi jembatannya sebenarnya jembatan buka tutup. Ini di permanen sekarang ya? Sekarang udah dipermanenkan. Oh, jadi ini ada paritnya ya? Paritnya 12 meter. Dan kedalaman 8 meter. Sebenarnya ide parit itu dari Rasulullah SAW ketika perang Khandaq ya? Idenya dari Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi. Ya, Salman Al-Farisi itu dari ini ya? Dari Persia. Persia. Yang dipakai sama istana-istana ketika film-film apa? Yang benteng-benteng ini kalau ininya depannya kan parit ya? Betul. Itu lubang-lubang itu. Pasukan pemanah di standby-kan di sana yang disiapkan untuk Oh sniper ya. ini paritnya ya? Ini baliknya. Ini parit Yang 12 meter itu kedalaman 8 meter. 12 meter. Dulu ada airnya, Seth? Lu kok mataku pusing banget ya? Iya. Kita masuk. Yuk kita masuk ya. Pusing banget mataku. Salahuddin dan pasukannya menerapkan strategi serupa memanfaatkan alam, jurang, dan lembah sebagai benteng alami untuk melindungi pasukan Islam dari serangan musuh. Luar biasa bagaimana strategi dari Rasulullah SAW dan terus diwariskan dan digunakan berabad-abad kemudian. Dan inilah dia benteng Ajlun, atau dalam bahasa Arab disebut Qal'at Al-Jun. Baper ya. Dia superhero yang kita udah baca. Akhirnya kita bisa ke tempatnya langsung. Udah saat baper-baper jadi kita. Bukan orang biasa soalnya beliau nih bisa mendapat ini dia Yerusalem. Benteng ini dibangun sekitar tahun 1184 Masehi oleh Izzuddin Usama, salah satu jenderal kepercayaan Salahuddin Al-Ayyubi. Tujuan utamanya waktu itu adalah 2. Pertama, menghalangi gerakan pasukan salib yang datang dari utara, dari arah Yordan dan Syria. Kedua, melindungi jalur komunikasi antara Damaskus dan Kairo, 2 kota penting dunia Islam saat itu. Dari puncak benteng ini, pasukan Salahuddin bisa memantau pergerakan musuh dari kejauhan, bahkan sampai ke wilayah Galilea, Palestina Utara. Posisi ini benar-benar strategis dan menjadi salah satu kunci kemenangan pihak Islam dalam perang salib. Disinilah dulu para prajurit Islam tinggal, beristirahat, dan menyiapkan strategi perang. Benteng ini punya menara pengintai, ruang panah, penjara bawah tanah, dan sumur air rahasia yang dipakai saat pengepungan. Bayangkan, tanpa teknologi modern, mereka sudah punya sistem pertahanan yang canggih sekali di masanya. Ini bangunan dari 1187 nih, bayangin dari 1100 berarti sekarang udah 900 tahun kali ya? Tahun 1100 berarti sekarang udah 900-an ya? Udah lama banget. Masih bertahan di sini. Wah teman-teman, ini waktu kejadian bagaimana, aku masih ingat banget waktu di Lufia nonton filmnya ya. Salahuddin Al-Ayyubi itu ketika merebut Yerusalem, bagaimana
bagaimana pasukan Crusade itu memenuhi semua warga Palestina ya, semua dibunuhi sampai anak-anak kecil segala macam dibunuhi untuk merebut Yerusalem. Tapi ketika Salahuddin Ayyubi ingin merebutnya, mereka negosiasi gitu kan, bahwa warga-warga Yerusalem akan dibebaskan dan juga boleh keluar dari tempat ini atau tinggal bersama tanpa dilukai. Dari Yerusalemnya tuh Bailan kalau nggak salah, dia bilang, kenapa gitu? Kami bantai semua orang Palestina waktu kami ngerebutnya. Jawabannya dia I'm not those men, I'm Muslim, Masya Allah. I'm Salahuddin. Itu dia heroin banget ya, Salahuddin Al-Ayyubi. Nah ini kita sekarang ada di lokasi ini. Wah ini ada di puncaknya teman-teman. Ini dia puncak dari Benteng Ajlun. Gimana nih Sat? Ketinggian berapa? Ketinggian berapa? Ini ketinggian 1023 meter di atas dasar laut. Ini arahnya berapa? Kemananya Sat? Nah ke sana ini arah Al-Quds. Kalau kondisi cuaca cerah, dari sini kita bisa melihat Masjidil Aqsa. Ya di sana ya. Betul. Kemudian ke arah sini, ini Danau Tiberias. Tiberias itu. Ya, jadi benteng ini dibangun untuk mengawasi kawasan, mengawasi kawasan untuk kepentingan militer, kepentingan ekonomi, kepentingan jamaah haji, dan tentunya yang paling penting adalah mengamankan wilayah ini dari serangan musuh. Insya Allah. Jadi dibangun sebelum Sultan Salahuddin Ayyubi menaklukkan Yerusalem. Betul. Jadi nyusun strategi di sini. Betul. Insya Allah. Ini banyak banget ya pesan moralnya teman-teman ya. Jadi kalau kita ingin kepengen punya target sesuatu, buat kita bisa lihat di target, fokus, tatap, afirmasi. Masya Allah, mantap banget. Teman-teman, berdiri di Benteng Ajlun ini, saya berasa kecil. Bayangkan, 800 tahun yang lalu, para prajurit Islam berdiri di tempat yang sama ini dengan semangat yang membara untuk membela kebenaran. Mereka tidak punya senjata canggih, tapi mereka punya sesuatu yang jauh lebih kuat, keyakinan kepada Allah. Dan itulah yang membuat nama Salahuddin Al-Ayyubi dikenang bukan hanya sebagai pahlawan Islam, tapi juga simbol keadilan dunia. Ini kita udah keluar dari Ajlun Castle tapi masih di areanya, dan Masya Allah ini suhunya makin kesini makin yahut karena makin dingin. Dan tapi di dalamnya juga dingin banget kan. Cuma kebayang gak sih mereka di zaman dulu gitu ya, pasukan-pasukan Salahuddin Al-Ayyubi ini mereka dingin banget gitu kan. Tapi ya mereka kuat-kuat aja sampai mereka mengalahkan pasukan Salibis. Aduh Masya Allah. Nah ini kita juga bisa lihat sebenarnya dari penjuru 360 derajat kita bisa lihat kota Jordania ya. Dan sebenarnya juga dekat banget sama Palestina, cuma sayang banget kita belum dapat visanya. Ya mudah-mudahan dengan kesini jadi tambah semangat, karena sejak Sayyidina Umar, kemudian Salahuddin Al-Ayyubi, sampai sekarang mau ada lagi yang bisa membebaskan Palestina. Ya bismillah, mudah-mudahan ini memang benteng dipersiapkan untuk generasi-generasi penerus supaya bisa membebaskan Palestina insya Allah. Amin. Perjalanan hari ini mengajarkan saya satu hal penting, bahwa kekuatan umat Islam tidak pernah hilang, hanya perlu dihidupkan kembali dengan iman dan ilmu. Seperti benteng ini mungkin terlihat tua dari luar, tapi di dalamnya tersimpan energi yang abadi. Semoga kisah di Ajlun ini mengingatkan kita semua bahwa sejarah Islam bukan sekedar masa lalu, tapi cermin masa depan. Dan selama ada yang terus belajar, berjuang dan berkata, seperti para pelajar di Iwan Institute tadi, bahwa semangat Salahuddin akan terus hidup di hati umat Islam.